setelah Tuhan Yesus disalibkan. Apakah masih ada orang yang terus mengejeknya? Sebelum ia disalibkan, Banyak orang membencinya, mengejeknya. Pada saat itu, setelah Yesus dicambuk dan disalibkan, apakah mereka bertobat karenanya? Tidak lagi membenci Tuhan? Mereka malah semakin banyak mengejek. Mari kita lanjutkan membaca. Saat itu orang-orang yang lewat mengejek Yesus sambil menggelengkan kepala, berkata, "Engkau yang mau merobohkan bait suci ini, dan dalam 3 hari membangunnya kembali. Selamatkanlah dirimu sendiri. Jika engkau benar-benar anak Allah, turunlah dari salib itu." Imam Kepler, ahli Taurat, dan Twatwa, Mengejek Yesus, berkata, ia menyelamatkan orang lain. tetapi tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Raja Israel, biarlah ia sekarang turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Ia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melepaskan dia. Tuhan mengasihi dia. Biarlah Tuhan menyelamatkan dia. Sebab ia berkata, "Aku adalah anak Allah." Orang-orang ini terus-menerus mengejek Tuhan. Bahkan setelah melihat Kristus Tuhan disalibkan, mereka tidak menyesal, tidak bertobat karenanya, malah semakin mengejek Tuhan. Para imam kepala, imam-imam kepala itu, para ahli Taurat dan imam-imam besar ini, adalah perwakilan tokoh perjanjian lama. Mereka adalah wakil-wakil Allah. Mereka adalah utusan milik Allah. Namun utusan Allah justru membunuh anak Allah. Mereka melayani Allah di dalam bait suci. Karena sejak zaman Musa dahulu, telah ada perjanjian yang dibuat. Allah membuat perjanjian melalui Musa. Agar Israel boleh melayani Allah. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mengejek Yesus yang sedang disalibkan ini. Pada saat Kristus Tuhan menghembuskan nafas terakhir, Kesombongan bangsa Yahudi akan lenyap. Sebab Allah memutuskan hubungan dengan mereka. Seperti seseorang yang memotong tali dengan gunting dan berkata, "Aku putuskan hubungan denganmu." demikianlah hubungan antara Allah dan bangsa Yahudi. Ikatan perjanjian lama itu, ketika Tuhan disalibkan, tali perjanjian itu semakin lama semakin dipotong. Sampai hampir putus. Pada saat Kristus Tuhan menghembuskan nafas terakhir, Perjanjian lama itu pun dihapuskan. kesombongan mereka, kesombongan bangsa Yahudi dan para imam kepala, kesombongan mereka yang mengklaim diri sebagai bangsa pilihan, akan segera lenyap bagaikan asap. Sebab Allah akan meninggalkan mereka. Tidak lagi memilih mereka sebagai umatnya. Kejahatan mereka telah mencapai titik ini. Inilah yang terjadi ketika Kristus disalibkan. Mereka terus-menerus mengejek Tuhan, seolah-olah. Meski mengejek Tuhan, sebenarnya mereka sedang mengejek diri sendiri. Sebab begitu Tuhan menghembuskan nafas terakhir, kesombongan mereka akan lenyap. Saat Kristus Tuhan menghembuskan nafas terakhir, tirai bait suci terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian setelah Kristus Tuhan mati dan bangkit kembali, Allah memilih tubuh Yesus yang bangkit dari kematian sebagai bait Allah. Tidak lagi memerlukan Yerusalem. Yerusalem di Timur Tengah, Bait suci di sana tidak lagi menjadi bait Allah. melainkan semua umat surgawi yang bersama Kristus percaya dan melayani Allah, 144.000 orang surgawi ini. Bersama 144.000 orang yang percaya kepada Tuhan dan 24 penatua menjadi bait Allah. Menjadi imam-imam Allah. Maka roh Allah tinggal di dalam Kristus Tuhan. Tinggal di dalam 24 penatua. Dan di dalam 144.000 orang itu. Dengan demikian mereka menjadi korban hidup. Menjadi bait Allah yang sesungguhnya. Sejak saat itu, kehidupan Allah akan datang kepada Israel rohani. Dan Israel pun benar-benar melayani Allah. Tetapi tidak tahu bahwa bait suci bulan September hanyalah lambang dan bayangan dari tubuh Mesias Kristus. Karena Tuhan Kristus lebih besar daripada bait suci, Allah tidak akan tinggal di dalam bait suci. namun Roh Kudus Allah akan tinggal di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kemuliaan diberikan kepada Bapa, Tuhan kita,